Welcome to Counter Attack. Sup bro, udah lama kita nggak ketemu. Mana aja, sibuk banget bro. Aduh, terlalu banyak pedal ya, Bugi? Hah? Terlalu banyak tarkam nih. Yo sibuk banget yo ngalahin sama kunjungan presiden kita yang baru nih. Kita langsung aja nih bro, ngomongin tentang si U17 ya. Memang udah lewat lah ya, tapi kan mereka masih persiapan nih. Sekitar 2 bulan lagi lah mereka akan berangkat untuk melakoni kejuaraan Piala Dunia nih, ya kan, U17, ya nggak? Yang pertama, congratulations to Coach Nova sama pemain-pemainnya. Dan pastinya LIB dan Federasi juga untuk sangat mendukung dan lebih fokus di kita punya development juga. Kita mengupas hal-hal mengenai U17 sambil nge-bridging ke beberapa hal yang boleh dibilang mengenai development pemain-pemain mudanya ya. Iya. Terutama Yu kan punya Akademi Anfa dan gue sendiri saat ini berada di salah satu sekolah sepak bola Asiana Soccer School yang boleh dibilang berkontribusi untuk pemain yang ada di U17. Nah, saat ini kita memiliki 5 kategori umur. Yang paling tua 2008. Daniel Alfredo kalau nggak salah itu di 2008 lahirnya. Mirza itu 2009. Oke. Dan Mirza itu kita ambil dari umur dia 9 tahun kalau nggak salah. Men, dia still masih kecil banget di Asiana. Tapi memang orang tuanya sudah menitipkan sama kita. Kita ada 3 pemain yang dipanggil. Satu lagi adalah Nesta. Gitu ya kan. Dari 14 pemain kita yang dikerucutkan, tinggal 3 pemain sekarang. Sepanjang pertandingan dibombardir ya. Of course. Ini yang saya apresiasi adalah kedisiplinan kita tanpa bola. Itu yang menurut saya attitude tim itu yang kita bisa baca pas tanpa bolanya dia bagaimana reactionnya. Iya, betul. Dan itu sepanjang game bisa dibilang ya setengah half time ya. Itu kita setengah lapangan kita we are attacked by Korea. Iya. Dan walaupun kita ada satu kesempatan menit 11-12 itu bola ke striker Asiana Mirza. Sayang sekali, tapi this is football. Dibilang buka dapurnya juga enggak ya, karena gue nggak tahu-tahu banget. Tapi yang gue tahu adalah pada saat pemain-pemain Asiana nih ya, di awal-awal mereka dipanggil seleksi oleh Coach Nova. Iya. Gue inget banget pada saat itu mereka seleksi di lapangan, kalau nggak salah lapangan B atau A di Senayan yang lapangan rumput itu, ya kan? Mereka dipanggil nih beberapa pemain. You know berapa pemain dari Asiana yang dipanggil? 14 player. 14 pemain Asiana dipanggil oleh Coach Nova untuk menjalani seleksi U17 yang pada saat ini sudah dikerucut, hanya ada beberapa pemain Asiana yang masuk. Flashback lagi ke pada saat fisik anak-anak seperti apa. You know, pada saat seleksi, Coach Nova itu super tegas banget. Semua anak-anak itu bilang latihannya keras banget gila. Pagi latihan, sore latihan lagi. Pagi mereka tes VO2 max. Pagi nih mereka tes VO2 max. Sorenya mereka scrimmage game, ya kan? Mirza kram. Oke. Daniel Alfredo salah satu pemain kita yang memiliki VO2 max paling tinggi di Asiana. Saya nggak tahu kalau di timnas Indonesia, saya tidak menanyakan. Itu kram, ya kan? Hampir seluruh pemain yang ikut seleksi kram. Quote on quote sempat ada salah satu selentingan, salah satu pelatih dari kita juga bilang, programnya seperti apa nih seleksi, kok semua pemain dibikin ini. Tapi itu semua adalah opini-opini masing-masing. Gue nggak menyalahkan ya, karena yang namanya pelatih pasti mempunyai pattern sendiri, ya kan, taktik sendiri, cara ngelatih sendiri, dan juga terutama periodisasi gitu ya kan. Nah, kalau gue melihat ya pada saat Coach Nova melakukan itu menurut gue top. Jadi anak-anak itu tahu main bola tuh nggak bisa lo cuma gitu-gitu doang. Kalau lo mau menjadi pemain yang lebih baik, levelnya lebih tinggi ya kan. Cerita sedikit tentang Coach Nova nih bro. Kalau melihat Yu sendiri, pandangan dari Coach Nova itu seperti apa? Menurut saya leader banget. Ya, leader banget. Dari bahasa tubuhnya juga sangat pede. Anak-anak juga respect banget sama dia.
Jadi menurut saya one of the best youth coaches in Indonesia at the moment. Oke. Jadi Ai tahu Coach Nova itu di tahun 90-an lah bro ya. Waktu Ai masih main. Ai waktu itu main untuk Persita Persikota. Iya. Dulu namanya Liga Remaja. Coach Nova itu main di PSIS Semarang. Dia itu dulu posisinya striker. Setinggi saya juga, sekitar 180-an. Nah, Coach Nova ini dulu dipanggil tim nasional U19 gitu ya kan. Jadi U19 itu dipanggil dia, Bambang, Purwanto kalau nggak salah, terus ada Jenal Arif gitu. Akhirnya yang terpilih tuh kalau nggak salah tuh Bambang Pamungkas, Nova Rianto, Purwanto kalau nggak salah U17 itu. Terus Nova tuh headingannya bagus. Kalau untuk segi kenceng badannya untuk lari itu saya rasa sih I guarantee mungkin sama kayak saya, larinya nggak kencang-kencang banget. Karakter center back emang. Shielding apa semuanya mungkin oke. Tapi abis itu dia switching kan, dia switching ke posisi back, gitu ya kan. Center back. Malah di situ dia menjadi sangat dominan, sangat bagus di PSIS. Kemudian dia pindah ke Persib, Iya. ya kan. Dia keren banget pada saat di posisi itu, stopper kalau nggak salah ya. Nah, jadi mungkin dia sudah tahu posisi di depan dia, mengerti bagaimana mainnya. Terus dia main ke belakang lebih mengerti lagi ya kan, dan lebih panjang waktu itu umurnya. Saat ini dia satu-satunya pelatih yang bisa naikin ke Piala Dunia bro, of course. Walaupun junior bro, tapi tetap aja sejarah, ya kan. Iya. CV-nya dia pelatih U17 World Cup. Gua basically pada saat lawan Korea Selatan mau Indonesia parkir bus mainnya nggak ada kesan. Yang tapi intinya apa? Menang. Exactly. That's it. That's all that matters. Betul. Game kedua dan ketiga gimana bro tuh? Game kedua kita lawan Yemen ya, 4-1. Secara level kita di atas. Di atas. Kan? Afghanistan sebab kita udah lolos ya. Ini kelihatan nih tren mental dan fokus anak-anak ya. Kita udah lolos, tapi itu ya game terakhir. Kita mau coba menghindari tim yang mungkin lebih kuat dari grup lain, jadi kita coba tidak kalah supaya kita masih mimpin klasmen. Untungnya kita juga menang ya. Dan menurut saya senang banget dengan striker Alberto. Sama Goli juga. Iya, Goli itu gelandang menyerang ya? Iya, tapi umur 16, sekarang udah 17, tapi udah tahun lalu udah ada debut juga di Persija. Betul. Kalau kita melihat di pemain U17, mereka bagus nih di junior. Karena pada saat mereka ke senior, mereka malah melempem bro. Ini pertanyaan ya, yang sering muncul nih di dunia bola kita. Kita sering kali berprestasi di kelompok usia, kategori kelompok usia. Mungkin menurut pemain, oh saya udah jadi pemain bintang. Jadi pas ketemu pemain-pemain senior, udah nggak bergairah lagi. Jadi selesai. Yang pertama waktu Ivan Dimas ya, saya lihat rombongan Ivan Dimas. Sekarang Ivan Dimas main di mana ya bro ya? I don't remember where Ivan Dimas is. Don't remember. You can imagine seorang Evan Dimas yang sebelumnya tuh luar biasa banget star. Sekarang rombongan main dia yang waktu Coach Indra menang lawan Korsel juga waktu itu ya. Itu generasi yang sangat luar biasa. Luar biasa. Beberapa tahun kemudian hilang. Hampir semua namanya tidak terdengar kecuali beberapa termasuk Ivan Dimas yang masih eksis. Betul. Jadi menurut saya mereka udah merasa oh mereka udah superstar ya. Habis itu hilang. Ya. Jadi hal-hal seperti ini yang menurut saya maturity of players ini perlu benar-benar dijaga. Mungkin dari klub, dari timnas kita perlu psychologist yang membantu cara mindset kita. Mereka ada persiapan 2 bulan nih bro. Menurut you, selama 2 bulan ini apa yang harus mereka lakukan bro? The same, the way they prepared for AFC, the same way they prepare for the World Cup. Because mereka kan dikembalikan kepada sekolah sepak bolanya, mereka dikembalikan kepada klub-klub masing-masing. Klub masing-masing ya kan. Nah, yang gue takutkan adalah persiapan mereka itu menjadi kurang gitu. Karena kan kondisi fisik mereka lagi di atas. Iya. Ya kan. Terus mereka balik ke klub. Iya. Belum tentu mereka memiliki determinasi dan standarisasi yang bagus latihan ini bro. Gimana nih bro menurut lo? Tapi menurut saya dengan waktu 2 bulan itu sangat jangka waktu pendek banget ya. Di mana mereka balik lagi TC. Jadi mereka balik ke klub itu mereka masih latihan setiap hari.
beberapa pemain-pemain kita latihan dengan tim utama juga. Jadi intensitas dapat. Tapi dengan waktu yang terdekat mereka balik centralized training lagi. Jadi menurut saya gimana mereka prepare sebelum AFC disamakan dengan mereka prepare nanti untuk Piala Dunia. Gue berharap pemain-pemain yang ada di U17 ini, kalian nggak cuma main di liga tertinggi di Indonesia. Bisa main di luar? Ya, itu harapan gue. Jadi gue bisa melihat kalian bermain di level kompetisi Grade A deh. Grade A lah. At least you can play in Jepang lah. In Asia. Arab Saudi ya kan, ya kan. At least kalian bisa main di situ gitu ya kan. Tapi ini momen-momennya nih, umur 17-18 di mana mereka udah bisa dapat pro contract. Betul. Kita dan dulu nih, Bro. Iya. Kita switch ke other players karena kita mau main volley. Bro, thank you udah stay tune sama kita. Oke. Thank you guys. See you again. Bye, Bro.